Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di era sekarang, era amatir radio zaman TikToker, siapa sih yang pengen lebih ribet menggunakan transceiver gitu ya? Kayaknya nggak ada yang pengen ribet menggunakan transceiver. Eh, Era sekarang orang menggunakan transceiver itu biasanya pengennya cepat. Artinya nyalakan tombol on, langsung mancal gitu, langsung mengudara. Tetapi di depan kita kali ini ada sebuah transceiver yang sangat jadul. Transceiver ini dirakit sekitar tahun 1970-an dan ini adalah hybrid radio, di mana hybrid radio ini adalah perpaduan antara transistorize dengan tabung atau cup. Nah, ke ini radio ini sangat ribet gitu ya. Mungkin bagi anda yang nggak nggak apa ya istilahnya nggak mau susah-susah, kemudian nggak mau repot, ya udah jangan menggunakan tipe-tipe transceiver yang menggunakan jenis tabung, karena kita harus ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan, yang harus kita lewati sebelum kita mengudara. Untuk apa? Tentunya supaya transceiver ini bisa dipergunakan dengan semestinya. Kemudian komponen-komponen yang ada, khususnya adalah tabung atau cup, itu menjadi lebih awet. Karena memang dia memerlukan sebuah perlakuan khusus sebelum kita mengudara, berbeda dengan transistor. Ya, jadi ini adalah TS520, sebuah transceiver pot anchor, orang bilang pot anchor. Saya sangat suka sekali radio ini. Kenapa suka? Karena klasik sekali. Repot menggunainnya itu repot gitu ya. Tapi disitulah bagi saya adalah sebuah seninya. Nah, oke. Jadi sebelum kita mengudara, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus cek bias 60 mA. Kemudian kita adjust peak ALC-nya, yaitu dengan mengecas posisi drive ini. Setelah itu kemudian kita adjust plate-nya. Setelah itu kemudian kita akan adjust load-nya. Jadi 1, 2, 3 ini akan kita pergunakan ketika kita akan melakukan tuning TS520. Jadi pada awalnya kita harus meng-on-kan dulu transceiver ini. Oke. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk di 40 meter band, jadi pada posisi 7 MHz. Kemudian langkah berikutnya, jangan lupa posisi heater switch-nya ini kita on-kan. Nah, jangan lupa posisi heater switch kita on-kan. Tunggu beberapa saat agar cup bisa bekerja dengan semestinya. Jadi radio ini finalnya menggunakan SIG 146 6146 tabung 2 batang, kemudian didorong oleh transistor. Ya, untuk tabung yang memang masih oke gitu ya, kita tidak perlu lama-lama untuk memanaskan cupnya. Tetapi kalau Anda sudah mempunyai cup yang sudah tidak semestinya, barangkali Anda memerlukan beberapa menit agar cup bisa dipergunakan. Ya. Kemudian persiapan-persiapan sebelum kita melakukan tuning ini, ya, ada beberapa cara. Ya. Untuk tuning, yang pertama bisa Anda menggunakan dummy load. Dummy load ini dipergunakan agar ketika Anda lagi tuning tidak mengganggu station yang lagi sedang mengudara di frekuensi yang sedang Anda lakukan tuning tersebut. Ingat bahwa jika kita melakukan tuning, di situ nanti kita akan melepaskan sebuah energi atau mengeluarkan power beberapa watt. Nah, disinilah yang akan menjadi sebuah gangguan bagi teman-teman yang sedang menggunakan frekuensi tersebut. Jadi, supaya ketika kita tidak
ketika tuning tidak mengganggu, gunakan saja dummy load. Ya, bisa menggunakan dummy load atau pastikan bahwa frekuensi yang sedang Anda pergunakan untuk tuning tidak ada yang menggunakan. Ya, itu langkah yang harus Anda benar-benar pastikan. Jangan sampai melewati prosedur itu. Ingat, jangan mengganggu stasiun lain yang sedang mengudara karena hanya Anda melakukan sebuah tuning radio tipe-tipe seperti ini. Kemudian yang kedua, alat apa lagi yang Anda perlukan? Anda bisa menggunakan power dan SWR meter. Ya, tanpa itu pun juga boleh kok ya, karena kita bisa melihat dari indikator level meter yang ada di sini nih. Di sini adalah S-meter, bisa untuk mengetahui berapa miliampere, kemudian ALC-nya, kemudian indikator RX-nya, termasuk juga indikator power RF yang keluar. Jadi Anda juga tidak perlu menggunakan power and SWR meter eksternal, tetapi jika Anda ingin menggunakan itu pun juga tidak masalah. Jauh lebih bagus, sehingga Anda bisa mengkontrol berapa wattkah yang keluar secara aktual dan berapa SWR yang dihasilkan oleh sistem antena dengan radio ini. Oke. Langkah ketiga adalah pastikan bahwa posisi mikrofon untuk potensiometernya posisi off. Ya, ini adalah posisi off. Pastikan ini posisi off supaya tidak mengganggu ketika kita melakukan pembacaan pada S-meter yang nanti akan kita lakukan. Atau jika Anda tidak yakin, cabut saja di sini. Jadi di sini unconnection, sama sekali tidak ada inputan mikrofon. Oke. Baik. Radio ini sudah menyala dan rasanya sudah cukup oke untuk memanaskan tabung. Ya. Pastikan bahwa heater switch-nya ini on. Jadi kalau ke bawah off, kalau ke atas on. Sekarang langkah berikutnya adalah kita harus cek bias 60 mA. Ya, pastikan bahwa cek biasnya 60 mA. Bagaimana jika dia tidak 60 mA? Anda berarti harus melakukan recalibrate di radio ini. Cara untuk kalibrasinya nanti di session berikutnya atau session lain ya. Simple sih. Tapi pastikan pada posisi ini Anda harus mendapatkan cek bias 60 mA. Bagaimana cara ceknya? Ceknya adalah posisikan mode pada posisi LSB. Kemudian untuk switch meter, Anda pilih pada posisi IP. Oke, jadi ini ada ALC, ada IP, ada RF, ada HiFi. Anda posisi pada IP. Setelah itu kemudian Anda klik send dan perhatikan nilai yang ada di S-meter ini. Yang kita baca adalah nilai yang paling atas. Jadi yang paling atas ini adalah ada 0, 50, 100 mA, 200 mA, 300 mA sampai mentoknya 400 mA. Kita klik send dan perhatikan dia harus 60. Ya. Perhatikan. 60 mA. Jika Anda sudah yakin 60 mA is okay. Berikutnya Anda harus melakukan just drive. Ya. Jadi untuk drive ini harus kita adjusting dengan menunjukkan level meter yang paling tinggi. Caranya adalah posisikan pada mode tune. Oke. Pada posisi tune. Kemudian meter kita pilih pada ALC. Oke. Meter pada ALC. Posisikan di sini ada potensio, jadi ada dua potensio. Satu adalah mikrofon yang tadi kita off kan, kemudian yang di luar ini adalah untuk carrier. Ya, posisikan carriernya naiklah, katakanlah di ya jam-jam 9 lah ya, jam 9 carriernya ini. Kemudian kita cek ALC pada peak-nya. Klik send. Nah, di sini akan naik jarum supaya biar kelihatan lagi. Saya naikkan di sini di bagian carrier-nya. Kemudian drive-nya Anda putar, cari sampai posisi yang paling tinggi. Nah,
Ini sudah paling tinggi posisinya. Oke. Nah, ini paling tinggi posisinya. Kemudian kita off-kan send. Jadi di sini kita melakukan adjusting drive dengan melihat menggunakan meter di ALC-nya pada posisi peak-nya atau posisi tertinggi. Kemudian berikutnya kita akan adjusting plate-nya. Adjusting plate-nya ini dengan cara adalah posisi pada mode tune, kemudian meter pada posisi IP, kemudian kita akan adjust plate sampai dia meternya deep atau paling terendah ke bawah. Oke, send. Nah, di situ sudah menyalakan jarum dan kita akan putar plate-nya, cari pada posisi terendah. Nah, ini naik. Kita terendahkan. Nah, biasanya kalau posisi terendah adalah power terbesar. Oke, selesai. Setelah selesai, kita akan melakukan adjust load. Nah, load-nya di sini. Ya, kita akan melakukan adjusting load dengan cara taruh pada posisi mode CW. Oke. Kemudian taruh pada posisi RF meternya untuk melihat power meter yang bisa kita adjust atau kita keluarkan secara maksimal. Kemudian Fox-nya kita on-kan. Kemudian kita klik key atau nyalakan kunci ketuk sampai just dia pada posisi maksimum RF. Oke, ini adalah posisi maksimum RF. Jarumnya agak dukit-dukit karena dia kotor, tetapi sebenarnya kalau Anda menggunakan power meter, Anda lebih kelihatan sekali bahwa S-meternya atau RF yang kita keluarkan bisa di-adjust melalui adjust load-nya sini. Kita coba lagi ya. Oke, dan ini adalah posisi terakhir untuk adjust load yang bisa kita lakukan. Teman-teman, setelah ini Anda siap mengudara. Anda siap mengudara untuk melakukan seki ataupun kemudian Anda hunting station yang lain. Jadi emang cukup ribet ya. Sekali lagi jika Anda tidak familiar dengan tipe-tipe transceiver yang seperti ini, sebaiknya Anda menggunakan transceiver yang jauh lebih mudah untuk para tiktoker zaman sekarang. Amatir radio tiktoker gitu, cukup tinggal pencet sekali udah selesai ya. Anda nggak perlu melakukan prosedur yang jelimet. Tetapi kalau saya senang ya, jadi prosedur ini saya lakukan benar-benar supaya transceiver ini bisa kita pergunakan dengan semestinya. Teman-teman, itu aja yang bisa kita share di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam amatir radio tiktoker.